Baru Klinting. Zaman dahulu ada pasangan suami istri, yaitu Ki Ageng Mangir dan Nyai Roro Kijang. Suatu hari, Nyai Roro Kijang membuat kesalahan, yaitu memangku pusaka cundrik milik Ki Mangir. Menebus kesalahannya, dia harus bertapa di tengah rawa. Ketika bertapa, Nyai Roro Kijang memiliki seorang anak. Namun, alangkah terkejutnya mengetahui anak yang dilahirkan bukanlah anak manusia, melainkan anak ular yang memiliki mahkota dan bersisik emas. Kejadian tersebut membuat Nyai Roro Kijang merasa malu. Dia memberikan lonceng dan meninggalkan anak ular tersebut. Ketika ular tersebut sudah dewasa, dia mulai kebingungan mencari tahu siapa orang tuanya. Setiap bergerak, terdengar suara lonceng. Akhirnya ular itu bisa bertemu dengan Nyai Roro Kijang, ibu kandungnya. Kemudian Nyai menyuruhnya untuk bertemu dengan sang ayah yang sedang bertapa di kaki Gunung Wilis. Dan ular itu diberi nama Baru Klinting. Singkat cerita, di Gunung Wilis, Baru Klinting dapat bertemu dengan ayahnya. Akhirnya, Baru Klinting diberi perintah untuk bertapa melingkari Gunung Wilis, syarat agar bisa menjadi manusia. Baru Klinting menyanggupi dan melaksanakannya. 300 tahun kemudian, ada sebuah desa yang akan mengadakan kegiatan bersih desa. Kepala desa meminta tolong kepada warganya agar memburu hewan di hutan untuk jamuan. Namun ternyata, dari pagi hingga siang tidak ada satupun hewan yang bisa ditangkap. Semua mulai merasa kelelahan. Akhirnya, para warga beristirahat. Sambil menunggu jika ada hewan yang melintas, salah satu warga menancapkan pisaunya pada pohon besar yang roboh. Seketika, pohon itu bergerak. Semua warga terkejut sekaligus gembira karena bisa menemukan hewan yang besar. Tanpa pikir panjang, semua warga memotong dan mengambil daging hewan tersebut. Dengan bersukacita, semua warga pulang ke desa. Kegiatan bersih desa berjalan lancar. Semua warga berkumpul dan menikmati makanan yang lezat. Di saat yang sama, ada seorang anak kecil yang tubuhnya penuh luka. Anak itu merasa kelaparan, kemudian meminta belas kasihan kepada warga agar diberikan makanan. Akan tetapi dengan sombong, warga mengusirnya supaya segera pergi. Semua warga termasuk kepala desa tidak suka. Acara tersebut diganggu oleh anak yang buruk rupa seperti itu. Melihat kejadian tersebut, ada seorang nenek tua bernama Nyai Latung. Dan dia merasa iba. Dia lantas memberikan makanan. Dengan senang, anak itu melahap makanannya. Selesai makan, seketika itu tubuhnya menjadi sehat kembali. Karena kebaikan Nyai Latung, anak itu memberikan pesan jika terjadi sesuatu pada desa ini. Seketika itu, bawalah centong nasi dan bergegas naik ke atas lesung. Meskipun Nyai Latung masih merasa bingung dengan apa yang dimaksud, tetapi dia tetap menyanggupinya. Lalu anak kecil itu pergi ke halaman rumah kepala desa. Ia menancapkan ranting dan langsung mengumumkan, tidak akan ada satupun orang yang mampu mencabut ranting ini kecuali aku. Karena merasa tertantang, banyak orang yang mencoba mencabutnya, namun tidak ada yang sanggup. Kemudian anak itu berkata, jangan merasa besar kepala dan merendahkan orang. Semua orang yang ada di sini akan mendapat karma karena sudah memakan dagingku ketika masih menjadi Baru Klinting, ular besar yang bertapa di tempat dahulu kalian berburu. Lalu anak itu mencabut ranting yang menancap dengan mudah. Dari bekas tertancapnya, lalu keluar sumber air yang deras sampai menenggelamkan halaman rumah kepala desa. Karena derasnya air permukiman persawahan dan semua warga tenggelam, kecuali Nyai Latung dan Baru Klinting yang sebelumnya sudah mempersiapkan lesung sebagai perahu dan centong sebagai dayungnya. Kemudian
Baru Kelinting berganti nama menjadi Joko Baru, dan daerah yang tenggelam tersebut menjadi sebuah telaga dengan sebutan Telaga Ngebel. Selesai. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.